Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Meira di podcast Cash Invest. Trust us to invest. Nah Sobat Investasi, kali ini kita akan bersama-sama tentunya membahas seputar pelayanan perizinan maupun penanaman modal yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah untuk itu sudah kami hadirkan dua nih, nggak main-main nih, dua narasumber langsung dari salah satunya adalah dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Siap. Mas Muhammad Rizal Sidik SEMAP. Selamat datang Mas Rizal. Terima kasih. Kita lebih akrab, saya sapa Mas Rizal, nggak apa-apa ya? Siap. Mas, oke. Nah, narasumber kita yang kedua adalah Mbak Sohwatul Agnia SEM. ST. Oh ST, oke. Maaf salah Mbak. STM. Oke, selamat datang Mbak Agni ya, Mbak Agni. Agni. Oke, sehat Mbak Agni? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Rizal dan Mbak Agni berkenan hadir di tengah-tengah kita. Tentunya saya dan Sobat Invest hari ini sangat penasaran sekali Mas Rizal dan Mbak Agni mengenai prosedur bagaimana tata cara pengajuan izin pengusahaan air tanah. Nah, itu mungkin tentunya ada beberapa dari Sobat Cash Invest termasuk saya yang belum paham betul ya, ternyata penggunaan air tanah itu memerlukan izin ya, jadi nggak asal pakai gitu ya Mas Rizal dan Mbak Agni. Oke, kalau untuk kegiatan usaha yang bisa menggunakan air bawah tanah itu apa ya Mas ya? Gini Mbak Merah, jadi untuk kegiatan yang menggunakan air bawah tanah itu sebenarnya sudah tertuang di keputusan Menteri SDM nomor 259 ya tahun 2022. Keputusan itu dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2022. Jadi semua KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang memanfaatkan air tanah itu harus mempunyai izin begitu ya. Oke. Kalau tadi Mas Rizal bicara soal KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha. Nah itu apa saja yang bisa digunakan untuk mengurus perizinan air tanah, Mas? Jadi semua ya? KBLI yang menggunakan air tanah. Contohnya 86101 itu rumah sakit yang pemerintah. Dia menggunakan air, nggak cuma air pemakanan aja, dia nggak cuma air PDAM saja, tapi dia bisa menggunakan air tanah apabila memang di situ peruntukannya sudah dibolehkan untuk mengambil air tanah. Contoh yang lain untuk yang KBLI 13121 untuk industri tenun, dia juga butuh nih air, kan mungkin di lokasi dia itu ternyata air PDAM belum masuk ke situ. Jadi mau nggak mau dia ngambil air tanah, tapi dikondisikan itu memang harus sesuai, harus masih bisa untuk diambil air tanah masih memungkinkan untuk diambil. Betul begitu sekali. Ya. Kalau untuk pengambilan air bawah tanah itu ada pembatasannya nggak sih atau ada kuotanya? Kalau misalnya masyarakat mau menggunakan begitu ya? Kalau kuota sebenarnya, ini saya bicara terus nih ya, nggak apa-apa ya soalnya. Nanti saya menambahkan aja ya. Saya menambahkan. Jadi untuk kuota sebenarnya udah diatur ya. Jadi untuk misalnya untuk sawah daripada masyarakat, dia di bawah misalnya 1 liter per detik itu masih dibolehkan ngambil. Tapi kemudian ketika dia di atas itu dia memang harus mempunyai persetujuan lingkungan sendiri seperti itu, yang memang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mau ngambil di atas 1 liter per detik ya. Gitu ya. Jadi kalau menambahkan tentang siapa saja yang bisa menggunakan air tanah itu memang sebenarnya dari Kepmen yang tadi disebutkan oleh Pak Rizal, Kepmen 259, yang paling utama itu adalah Undang-Undang 17 tahun 2019. Di Undang-Undang 17 tahun 2019 sudah dijelaskan siapa saja yang boleh mengambil sumber daya air untuk air permukaan ataupun air tanah. Kalau air tanah ini nanti ada yang diutamakan pertama kali adalah rakyat. Kemudian pertanian, rakyat, kemudian pertanian, kemudian sumber daya air untuk kebutuhan usaha. Itu bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti PDAM atau yang lain. Kemudian untuk usaha yang bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi memang sudah diatur di Undang-Undang 17. Kemudian selain itu tadi kalau kuota penggunaan air tanah, kalau kuota itu memang
saat ini kita berdasarnya kepada zona konservasi cekungan air tanah. Jadi kalau air tanah itu dibatasi oleh sebuah cekungan air tanah. Kalau Jawa Tengah ini ada beberapa cekungan air tanah, itu dibatasi oleh cekungan air tanah. Kuotanya nanti sesuai dengan zona konservasi tersebut. Namun yang kita utamakan adalah rakyat untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi kalau untuk kebutuhan usaha, untuk industri seperti itu kita izinkannya itu nanti boleh mengambilnya lebih di kedalaman lebih dari 40 meter. Jadi kalau 40 meter, kalau sumurnya itu kurang dari kedalaman 40 meter itu untuk kebutuhan warga. Jadi supaya tidak rebutan, kita membatasnya seperti itu. Iya. Kalau untuk tadi yang dikatakan Mbak Agnia, zona cekungan, zona konservasi cekungan air tanah. Itu untuk masyarakat tahu bagaimana Mbak? Bisa ke Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah atau nanti bisa juga melalui websitenya Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah juga sudah ada. Sudah terinfo semua di situ ya. Oke, itu Sobat Invest, jadi bisa kunjungi websitenya Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah. Nanti kita tulis di sini ya webnya SDM ya. Oke. Kemudian untuk pengajuan izin pengusahaan air bawah tanah ini bagaimana mekanismenya? Jadi mekanismenya sebenarnya ada beberapa tahap ya. Namun sebelum masuk ke dalam pengajuan ini sebenarnya kita lihat dulu nih, dia posisi mau ngambil air bawah tanahnya di mana. Jadi karena kewenangan daripada pengambilan air bawah tanah itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Satu adalah kewenangan pusat, kemudian kewenangan dari provinsi, kemudian kewenangan dari kabupaten kota. Yang di Jawa Tengah sendiri kita punya 3 kewenangan juga. Jadi yang pusat itu ada juga, misalnya di Solo, kemudian di daerah Semarang ini juga itu termasuk pusat juga. Untuk yang Jawa Tengah yang di Pemali Juwana ya. Pemali Comal dan Betri Kuto. Itu sebagian wilayah Brebes sampai Kendal. Mungkin nanti kalau mau ngecek bisa cek di ini my.patriot_id_WS. Oke. My Patriot ya ini ya. Nanti jadi bisa cek di situ. my.patriot_id_WS. Oke, nanti kita itu melihat untuk kewenangan ya. Jadi pelaku usaha dia mau ngebor air tanah itu dia tahu di mana itu kewenangannya siapa. Iya, nanti kalau untuk yang pengurus kabupaten kota masih di Jepara ya saat ini. Jepara ya. Kabupaten kota di Jepara. Iya. Jadi yang provinsi dari sebagian Kendal ya. Kendal sampai dengan sebagian Brebes ya. Dari Pantura itu. Jadi kembali lagi tadi mekanisme untuk mekanisme sebenarnya ada 3 tahap nih. Ada 3 tahap. Pertama adalah kembali ke keputusan Menteri ya nomor 259/2022 itu ada 3 tahap, yaitu pertama adalah tahap pengeboran dulu. Pengeboran terlebih dahulu. Kemudian ada studi kelayakan, baru kemudian pengusahaan air bawah tanah. Ada 3 tahap ini. Pelaku usaha ini kalau memang dia dari awal sudah benar untuk persyaratannya, masuk ke dalam 3 tahap ini lebih mudah. Gitu. Berarti seperti itu yang perlu dicermati ya. Betul Mas. sekali. Terkait itu berarti untuk administrasi permohonannya Mas Rizal, apakah ada format khusus atau format tertentu yang bisa di-download atau bisa diakses lewat mana ini sama masyarakat? Untuk pengeboran kan masuk ke wilayahnya SDM ya? Iya, SDM. Ya. Jadi melanjutkan yang dari tadi Mas Rizal. Jadi kalau untuk persetujuan pengeboran, tahap-tahap perizinan pengusahaan air tanah yang pertama kali adalah sebelum dilakukan pengeboran kita ajukan persetujuan pengeboran. Persetujuan pengeboran. Pengajuannya ke? Kalau yang kewenangan pusat bisa melalui perizinan.asdm.go.id. Kalau yang kewenangannya Provinsi Jawa Tengah bisa melalui siatengasdm.com. Siateng. siatengasdm.com. Tapi kalau untuk yang kewenangan Kabupaten Jepara nanti mungkin masih manual. Masih manual nggih. Jadi nanti mengajukan persetujuan pengeboran dulu sebelum melakukan pengeboran. Setelah mendapatkan persetujuan pengeboran baru dilakukan pengeboran sesuai dengan yang sudah diizinkan. Jadi tidak bisa ngebor pindah titik atau nanti konstruksi sumurnya juga berubah. Jadi kalau berubah mungkin hanya di saringan, letak-letaknya bagaimana tergantung kondisi pengeborannya. Nanti setelah persetujuan pengeboran baru hasil laporan pengeboran tadi lanjut menjadi dokumen studi kelayakan. Dokumen studi kelayakan yang diajukan persetujuannya juga melalui tergantung tadi kewenangan lagi. Kalau kewenangan pusat ke perizinan asdm.go.id, kalau Jawa Tengah ke siatengasdm.com.
Kalau yang Jepara manual. Setelah itu Manual, ya. baru ke OSS. Jadi yang tahapannya Tahapannya cukup iya, rumit, panjang ya. panjang. Tadi dibahas oleh Mbak Agni studi kelayakan ya Mbak ya. Untuk persetujuan studi kelayakan dan laporan studi kelayakan itu bisa didapat atau diurus di mana Mbak? Jadi tadi kalau setelah kita ngebor, itu harusnya ada laporan pengeboran. Jadi hasil Laporan pengeboran pengeboran, itu, oke. hasil pengeboran itu nanti dituangkan dalam satu dokumen studi kelayakan. Memang kenapa harus ada laporan studi kelayakan tersebut supaya kita tahu bahwa kondisi sumur bor yang akan diambil air tanahnya itu memang mampu diambil air tanahnya. Iya, bisa diambil Karena kan sumur bor itu kan kita ngambil sesuatu yang tidak terlihat. Iya, Kalau betul. air permukaan bisa terlihat, tapi kalau sumur itu kan tidak terlihat. Tidak terlihat, Jadi ya. harus ada laporan pengeborannya. Nanti laporan pengeboran itu menjadi dokumen studi kelayakan yang diajukan persetujuannya melalui tadi perizinan asdm.go.id atau siatangasdm.com. Oke, berarti di ESDM ya. Ya. Oke. Kemudian ada lagi satu tadi persyaratannya mengenai bukti kepemilikan lahan ya Mbak. Itu kalau bukti kepemilikan lahan yang diuploadkan apa? Jadi gini, untuk bukti kepemilikan lahan bisa untuk surat keterangan hak milik ya. SHM Surat ya, SHM. atau akta gitu mungkin Akta berupa bisa, akta. kemudian surat perjanjian sewa juga bisa. Seperti Surat itu. perjanjian berarti kalau sewa ya. Kalau sewa dia berarti surat. posisi pelaku usaha itu ngambil air tanahnya di dalam penguasaan lahannya bukan miliknya dia, Iya. tapi dia sewa. Sewa. Seperti Oke. itu. Asal di situ waktu ada diuploadkan perjanjian sewa itu ada jangka waktunya nih. Jangka waktu ya betul betul. Karena- Yang perlu dicermati itu ya Karena jangka waktu. kita juga melihatnya sampai ke situ. Oh iya betul. Kalau memang sudah melebihi jangka waktu, pasti kita tolak waktu ketika masuk ke dalam pengusahaan. Berarti memang harus. Oke, Mas Rizal, ada nggak sih proses pengawasan gitu Mas terkait penggunaan air bawah tanah ini kan takutnya tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya Mbak, atau ternyata dia masih belum melaporkan izin, belum mengajukan izin begitu asal pakai gitu, gimana Mas proses Oke. pengawasannya? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari PP 5-nya, kemudian turunannya ke per KPKPM 5-nya untuk yang pengawasan, itu sebenarnya untuk pengawasan itu yang dilakukan oleh DPMPTSP sendiri dengan OPD terkait itu Terkait? hanya yang berizin saja. Oke. Yang berizin dia melakukan mungkin dia ngambil lebih gede dari Iya. debit yang dia mintakan situ, Minta, atau yang iya. dia yang di dalam keputusan dokumen izinnya itu misalnya debitnya dia hanya 10 liter pada detik, Tapi dia ternyata ambil penggunaannya 20, lebih, ya. itu kita yang jalan. Namun Oke. apabila dia tidak punya izin, langsung ke aparat penegak hukum. Oh, baik, Jadi tegas kita- ya, Iya. langsung aparat penegak hukum. Oke, Tapi kembali lagi Mbak, kalau kita melihat PP nomor 5 tadi tentang perizinan berbasis risiko, bahwa penggunaan air tanah ini bukan utama, tapi PB Umku. PB Unku. PB Umku. Apa itu, Jadi Mbak, PB hanya Unku? menunjang. 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 Jadi Oh, air oke. tanah ini digunakan untuk menunjang sebuah usaha. Oke. Ya, jadi kalau untuk dari DPMPTSP mungkin saat ini belum terlalu untuk pengawasannya lebih ke perizinan yang utama. Kalau PB Umku-nya masih di kami Dinas Teknik juga, selain tetap pada saat pengawasan perizinan utamanya tadi kan pasti akan ngecek Iya, berapa debitnya gitu. ya, gimana, legalitas segala macam legalitasnya, iya. seperti dokumen lingkungan kan nanti semua akan berkaitan karena mengajukan perizinan air tanah ini yang paling utama juga tadi dokumen lingkungan juga. Iya, betul. Jadi nanti akan semua terkait semua. Semua akan terkait. Kemudian kalau dari Dinas ASDM sendiri pada saat ngebor, pada saat memasukkan pipa pengeboran itu harus kita awasi. Jadi kalau tidak ada berita acara pengawasan konstruksi dan berita acara uji pemompaan sumur, itu dianggap tidak sah. Tidak sah ya. Ya, jadi persetujuan pengeboran nanti bisa kita cabut. Bisa kita cabut, kemudian mereka sumur yang tadi sudah dibangun harus tutup, nanti kemudian bisa ngebor baru lagi. Harusnya seperti itu. Iya, iya. Tapi kadang ada juga yang saat ini kan ada beberapa yang canggih, misalkan pada saat pengawasan konstruksi itu tidak diawasi bisa melakukan kamera hold, tapi itu hanya case-case tertentu. Oke. Yang pasti pada saat pengeboran, pasang pipa casing dan uji pemompaan harus diawasi dan ada berita acara dari Dinas SDM. Itu satu kesatuan dengan dokumen studi kelayakan. Jadi dokumen studi kelayakan itu tidak akan di-ACC kalau tidak ada berita acara Berita tadi. acara tadi ya. Iya, Oh, iya, oke. itu sebagai
dokumen persyaratan. Oke. Tadi Mbak Agnia bilang izinnya bisa dicabut gitu ya Mbak. Itu gimana Mbak mekanismenya? Kalau misalnya kepepet nih ternyata memang harus dicabut gitu izinnya, itu gimana? Pembatalan perizinan. Pembatalan perizinan. Persetujuan pengeboran, karena kan kalau izin tadi baru di ngebor dan studi kelayakan itu kan belum masuk ke DPMPTSP, masih di dinas SDM, masih dinas teknis. Jadi betul. masih belum boleh mengambil air tanahnya, hanya boleh membuat sumurnya saja seperti Cuma itu. sumurnya aja ya Mbak ya. Oke. Boleh. Gimana Mas Rizal? Inti dari kalau di sistem OSS pencabutan sama pembatalan kan bedanya. Jadi selama masih diproses di dalam SDM teknis itu di luar daripada OSS, dia edaran sendiri. Tapi ketika izin itu sudah terbit, itu baru ada proses untuk memang dicabut seperti itu. Nah, yang nyabut itu bisa dari pelaku usaha maupun dari kita. Yang penting ada PAP-nya. Ada PAP-nya ya. Iya. Oke. Terus ini, apa ada biaya atau pajak yang harus dibayarkan ya Mas ya untuk mendapatkan izin pengusahaan air tanah ini? Kalau untuk pendapatan sendiri itu sebenarnya pajaknya ada di pajak air tanahnya. Pajak air tanahnya yang pajak air tanahnya. Pajak air tanahnya. Kabupaten kota kita nggak sama sekali. Oh, itu kabupaten kota ya. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Oke, Undang-Undang Nomor 1 2022. Oke, jadi kabupaten kota ya. Oke, terima kasih Mbak Agni. Kemudian, apakah izin pengeboran itu memang masih ada ya? Jadi masuk ke dalam dinas SDM untuk sebagai pembuat untuk studi kelayakan ya, seperti itu. Sebagai dasar studi kelayakan harus dasar dari studi kelayakan. Oke. Studi kelayakan itu digunakan nanti di pengusahaan. Ya, jadi berkaitan. Tapi bahasnya sekarang bukan izin pengeboran. Ya, apa Mbak persetujuan pengeboran. Persetujuan pengeboran. Pengeboran itu untuk yang usaha. Jadi kalau untuk kebutuhan usaha itu persetujuan pengeboran. Tapi nanti kalau untuk kebutuhan bukan usaha, memang persetujuan pengeboran, tapi nanti persetujuan penggunaan sumber daya air tanah. Jadi ada beberapa istilah memang di air tanah ini. Nggak cuma perizinan usaha, iya, kita sudah menyiapkan. Iya, oke. Untuk yang kewenangan provinsi ya. Provinsi ya. Di Siapjatan di Banyak sekali ya sepertinya ini tahapan-tahapannya ya Mbak. Jadi yang penting tadi sebelum ngebor harus punya persetujuan pengeboran. Persetujuan dulu pengeboran ya. Seperti SIM lah, kalau kita mau punya SIM Iya. dulu gitu ya. Jadi jangan pernah ngebor kalau belum punya persetujuan pengeboran. Iya. Kalau ini Mas Rizal dan Mbak Agni, ada nggak sih upaya dari misalnya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ataupun Dinas SDM untuk mensosialisasikan begitu nggih terkait menjaga kualitas atau kuantitas air bawah tanah begitu nih? Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Kalau Dinas SDM, saat ini Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah itu kan punya 12 cabang dinas yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Itu kami setiap cabang dinas itu akan melakukan rapat koordinasi atau sosialisasi mengenai perizinan air tanah ini kepada masyarakat di sekitar di wilayah administrasi cabang dinas tersebut. Itu bisa setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, dan kami dari Dinas SDM Pusat juga ada anggaran tersebut. Jadi memang terus kita lakukan sosialisasi. Oke, jadi mereka selalu teredukasi ya Mbak? Insya Allah antara 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi update sekali untuk aturan. Iya, betul untuk update aturan ya. Untuk yang terkait izinnya, kita punya beberapa sebenarnya punya beberapa klinik pendampingan. Luar biasa itu. Nanti pelaku usaha kita undang, kemudian apabila ada kendala di perizinan tersebut, pasti kita akan berusaha untuk menyelesaikan dari itu. Ketika klinik pendampingan pun, ini khusus yang air bawah tanah ya, kita pasti akan mengundang daripada cabang dinas SDM setempat sebagai pendamping kita juga. Pendamping ya, saat kegiatan tersebut. Iya, betul. Iya. Jadi diintegrasikan gitu ya Mas ya, dari PTSP Provinsi juga SDM di kabupaten kota gitu ya. Terus misalnya nih Mas Rizal, Mbak Agni, kalau untuk penggunaan rumah tangga gitu tetap harus berizin ya berarti? Kalau tadi yang Pak Rizal ceritakan harus berizin, saat ini juga sudah ada Kepmen 443 tahun 2023 itu sudah mengatur mengenai persetujuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan bukan usaha. Bukan usaha. Ya, jadi nanti yang wajib berizin itu adalah
penggunaan air tanah untuk kebutuhan pribadi dengan debit lebih dari 100 meter kubik per bulan. Jadi kalau ada masyarakat masyarakat di Indonesia, karena memang itu aturannya untuk Indonesia, satu kepala keluarga itu menggunakan air tanahnya itu lebih dari 100 meter kubik per bulan, mungkin dia punya kolam renang pribadi segala macam, itu harus gitu ya kita harus kolam melakukan renang, harus melakukan persetujuan penggunaan air tanah tadi. Kemudian untuk satu kelompok misalkan karena kalau membuat sendiri itu biayanya mahal, jadi berkelompok. Satu kelompok tersebut juga kebutuhan airnya lebih dari 100 meter kubik per bulan juga harus mengajukan persetujuan penggunaan. Berarti untuk satu kelompok itu harus saling berdekatan dong, Mbak? Ya, satu kelompok biasanya iya kan? Iya, biasanya ya. KPS PAM, tapi kalau untuk bantuan pemerintah, swasta, instansi itu juga wajib izin. Oh iya. Jadi kalau bantuan dari instansi manapun itu harus izin, kemudian punya pemerintah juga harus izin, kemudian untuk taman, rumah sakit, sosial juga harus izin. Tadi persetujuan penggunaan yang rumah tangga tadi hanya yang tadi dibatasi debitnya ya 100 meter kubik per bulan. Dari debitnya itu, Sobat Invest yang mungkin di rumah punya kolam renang ya, atau kolam koi, atau kolam apapun itu yang airnya debitnya lebih dari 100 meter kubik per bulan. Ayo diurus izinnya ya. Oke, Mbak Agni dan Mas Rizal. Ini mana sih Mbak penggunaan yang lebih baik antara PDAM atau air bawah tanah atau membuat sumur sendiri? Kalau dilihat dari lingkungannya ya. Kita sebenarnya konsen lingkungan, menjaga lingkungan ya. Pakailah PDAM saja alias air permukaan. Air permukaan ya. Dari untuk kalau nggak bisa pakai air bawah tanah. Karena konservasi air sekarang udah agak mulai. Karena sangkut pautnya banyak ya. Tanahnya. Dan tadi Undang-Undang 17. Undang-Undang 17 itu sudah sangat mengatur untuk penggunaan air tanah ini adalah pilihan paling terakhir. Jadi the last choice. Jadi pada saat kita mengajukan persetujuan pengeboran, kita harus melampirkan surat keterangan kalau misalkan kewenangan pusat itu dari BBWS, kalau dari kewenangan provinsi dari Dinas Pusdataru mengenai di situ ada atau tidak ketersediaan air permukaan. Jadi kalau ada air permukaan harus menggunakan air permukaan, tidak boleh menggunakan air tanah. Iya. Jadi memang yang paling kita arahkan memang untuk menggunakan air permukaan. Air permukaan dulu ya, baru ketika tidak bisa baru air tanah. Iya, baru air tanah. Baru air tanah. Oke. Kalau nih saya pengen memastikan misalnya sumber daya air tanah yang saya gunakan itu aman, itu gimana ya Mas, Mbak? Keamanan secara kualitas. Betul, secara kualitas. Kualitas dulu deh coba. Kualitas kan memang teknis ya. Iya. Jadi air tanah ini ada beberapa lapisan. Sebenarnya kalau bisa kita tampilkan slide tentang, jadi di bawah kita ini air ini nggak cuma satu lapis, tapi bisa berlapis-lapis ya. Tapi kalau kebutuhan rumah tangga biasanya menggunakan air tanah dangkal. Yang paling atas karena kan biasanya kalau mau ngebor mahal ya, ngebor dalam itu kan biasanya biayanya lebih mahal. Jadi menggunakan sumur gali atau sumur bor yang dangkal supaya biayanya lebih minim. Tapi air tanah yang dangkal tadi itu akan terpengaruh dengan kondisi di permukaan, dari septic, dari air hujan. Jadi secara kualitas memang tidak terlalu bagus. Terpengaruh dari banyak itu ya. Betul, septic tank juga ya Mbak? Iya, betul. Kan septic tank di bawah tanah kan? Iya loh. Jadi bisa mempengaruhi kondisi air tanah yang ada. Tanda ternak, iya, ngeri juga ya. Kalau air permukaan sungai kalau terkontaminasi itu kan langsung terlihat. Betul. Tapi kalau air tanah kan tidak terlihat. Terlihatnya tuh maksudnya dari warna atau bau mungkin ya? Kalau ini namanya air tanah, itu harus dilapkan dulu. Tapi kalau secara kasat mata bisa kita misalkan ngebor sumur, kita lihat airnya ternyata keruh atau bau kan langsung kelihatan. Kalau misal ini saya pengen ngelepin gitu gimana Mbak? Ngelepin air gitu. Labnya ada di SDM juga. SDM juga ada. Bagus SDM. Luar biasa memang SDM ya. Tuh Sobat Invest, jadi kalau ragu nih sama kualitas airnya yang Anda gunakan, air bawah tanah ya, bisa ke Dinas SDM ya, langsung di situ, jadi bisa langsung dicek. Cabang dinas yang paling dekat kan. Betul, karena ada berapa cabang dinas Mbak? 12 cabang. Oke, Mas Rizal dan Mbak Agni, ini gimana ya caranya saya misalnya nemu nih
tetangga ternyata menggali tanah untuk sumur gitu ya, untuk air bawah tanah, berarti kan itu suatu kejanggalan ya, itu tidak benar gitu ya, karena dia nggak berizin begitu. Itu gimana caranya misal untuk melaporkan atau mengkomunikasikan bahwa ini nih salah nih Pak, harusnya izin dulu, udah benar apa belum, itu gimana tuh? Jadi kalau tadi kembali lagi ke jadi mungkin sebelum adanya Kepmen 443 itu terbit di September 2023. September 2023. Jadi sebelumnya itu ada Kepmen 291. Kepmen 291 itu di situ itu langsung viral bahwa semua penggunaan air tanah sumur itu harus berizin. Itu masyarakat semua panik karena ya. itu sumurku harus berizin ya gitu. Itu jadi viral. Dan akhirnya Kepmen 291 tersebut diperbaiki atau dirubah dengan Kepmen 443 yang mana untuk kebutuhan rumah tangga tadi kalau debitnya lebih dari 100 meter kubik per bulan baru berizin. Tapi kalau kurang dari 100 meter kubik per bulan tidak perlu berizin. Jadi kayak untuk misalkan kita bikin sumur gali, kita kebutuhan debitnya cuma 10 meter kubik per bulan, ya izin nggak apa-apa. Karena memang kita ngambilnya sedikit itu tidak akan mempengaruhi kondisi air tanah yang ada. Tapi kalau ternyata dia ngambilnya lebih dari 100 kubik dan dia nggak ada kesadaran untuk membuat izin, terus kami sebagai tetangga tahu gitu, kami harus kemana nih? Bisa dilihat nih, kalau misalnya dia penggunaannya berlebih, contohnya dia punya kos-kosan gitu ya, itu empang itu ngaruh nggak sih? Empang atau ya pengaruh kan? juga. Kalau di desa itu kan kadang ada kolam renang pribadi. Dadakan itu kalau pernah dadakan gitu. Diusahakan ya. Kalau kita masuk ke 5.000 atau 10.000. Iya betul. Salah satu bentuk usaha sebenarnya. Betul. Iya, jadi nanti bisa lapor ke SDM juga tidak apa-apa. Tapi balik lagi tadi sesuai dengan kewenangan. Karena tadi kewenangan pengelolaan air tanah ini berdasarkan wilayah sungai. Kalau yang kewenangannya wilayah pusat itu nanti masuknya ke pusat. Lapor ke pusat bahwa ini ada penggunaan air tanah yang tidak berizin. Itu juga sebenarnya ini ya, potensi bagi kabupaten kota untuk mendapatkan pajak daripada air tadi. Namun kita tidak sarankan sih untuk mengambil air bawah tanah, tetap harus pakai permukaan saja deh, terlebih dahulu pakai ya. BDAM saja seperti itu. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Rizal, Mbak. Siap. Jadi ini ya Sobat Invest sudah dijelaskan tadi oleh dua narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Terima kasih sekali berkenan hadir di tengah-tengah kita. Oke, Sobat Cash Invest. Nah, ini bagi teman-teman yang masih penasaran, masih pengen tanya-tanya, silahkan di kolom komentar ya, kami sediakan. Nah, terima kasih Mas Rizal dan Mbak Agni berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kedepannya bisa kita lanjutkan lagi ya terkait podcast izin pengusahaan air tanah. Ya. Ini kan kalau dibahas masih lebih panjang lagi ya. Oke. Nggak cuma yang pengeboran sama sedikit kelayakannya ya. Nanti ada pengusahaan air bawah tanah. Nah, itu dia Sobat Invest ya. Demikian Sobat Invest, sudah kita kulik-kulik bersama informasi mengenai izin pengusahaan air tanah. Nah, kami Mira Kartika Putri dan Mas Rizal juga Mbak Agni undur diri. Sampai jumpa di podcast Cash Invest. Trust us to invest.